Semangat pagi, Assalamualaikum adik-adik semua, khususnya kelas 11 SMA. Selamat berjumpa lagi bersama saya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai konsep torsi dan pemecahan kasus kompleks ya. Di sini kalian akan dijelaskan 6 kasus yang biasanya kadang di sekolah jarang disentuh oleh guru ya. Oleh karena itu, simak videonya sampai tuntas supaya pemahaman kalian sempurna. Kita mulai. Ya, ini kita mulai ya dari pengertian atau konsep torsi itu sendiri. Apa ini maksud dengan torsi? Jika pada gerak translasi, ya, gaya sebagai penyebab geraknya, maka pada gerak rotasi, torsi ini adalah penyebab geraknya. Ya. Nah, secara matematika, torsi didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan jarak titik dari sumber rotasi ke garis kerja gaya pada arah yang tegak lurus. Nah, ini harus digarisbawahi. Pada arah yang tegak lurus. Jadi, merupakan perkalian antara gaya dengan garis dengan lengan gaya ya, atau yang garis yang ditarik dari sumber rotasi ke titik kerja gaya yang tegak lurus. Nah, oke, kita perhatikan supaya lebih jelas ilustrasi berikut ini. Kita misalnya punya sebuah gaya F yang bekerja pada ujung tongkat tipis, ya. Nah, gaya F ini membentuk sudut theta terhadap tongkat tipis. Nah, apabila kita akan mempresentasikan torsi dari kejadian ini, maka kita identifikasi dulu ya bagian-bagian yang terjadi pada sistem ini. Ini gayanya. Nah, ini adalah porosnya ya atau sumber rotasinya. Berarti yang dimaksud dengan lengan gaya itu adalah dari poros bergerak ke titik tangkap gaya. Ini adalah lengan gayanya ya. Nah, torsi sejatinya adalah perkalian vektor antara vektor posisi terhadap vektor gaya ya, R cross F dengan perkalian cross. Nah, perkalian cross ini secara vektor itu kalau dicari besarnya akan menghasilkan sinus theta. Ini artinya bahwa lengan gaya dengan gaya itu harus saling tegak lurus. Nah, ini konsekuensi dari cross itu harus saling tegak lurus. Oke ya. Nah, sehingga kita presentasikan torsi ini ke dalam rumusan yang lebih sederhana, yaitu torsi sama dengan F kali D, di mana D adalah lengan tegak lurus. Oke, sekarang kita akan cari yang mana lengan tegak lurusnya. Nah, pada kasus ini jelas antara lengan dengan gaya belum tegak lurus. Nah, untuk mencari pasangan yang tegak lurus antara lengan dengan gaya, kalian bisa melakukan dua hal ya. Yang pertama, menguraikan gaya ke arah yang tegak lurus, berarti ke arah sini ya, atau menguraikan lengan ke arah yang tegak lurus dengan torsi nanti. Caranya tarik ya, gayanya perpanjang garisnya, lalu tarik garis dari poros ke arah lengan, ke arah gaya yang tegak lurus. Nanti kita tunjukkan caranya. Sekarang kita lihat cara pertama. Kalau posisi seperti ini, gaya ini lebih mudah untuk diuraikan ke arah tegak lurus. Lihat sudut di sampingnya ya. Nah, maka kita lihat ini adalah lengannya, berarti ini adalah komponen tegak lurus gayanya. Berarti kalau kita lihat posisinya, maka ini menghasilkan F sin ya. Maka torsi adalah F sin dikali R. Ya, F kali D, F-nya F sin ya, D-nya adalah R. Nah, jadi begitu ya. Jadi FR sin theta. Ini cara pertama. Oke, sekarang cara kedua. Bagaimana kalau kita ingin mencari pasangan tegak lurus ini dengan cara memproyeksikan atau mencari lengan yang tegak lurus. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gayanya kita biarkan seperti ini, tidak perlu diuraikan. Nah, sekarang lengan ini lengan awal. Maka lengan tegak lurusnya adalah dari poros, tarik garis menuju garis gaya, bukan menuju titik tangkap, tapi menuju garis gaya yang sudah kita perpanjang ini. Tarik garis harus tegak lurus. Seperti ini. Nah, ini adalah D-nya. Ini lengan tegak lurusnya. Nah, berarti kalau kita ingin cari komponen ini, berarti kita butuh sudut ini. Sudut ini kita anggap misalnya theta, alfa. Alfa tentunya adalah 90 kurangi theta. Berarti
D ini menurut alfa adalah komponen sampingnya. Samping dan ini adalah komponen miringnya. Berarti D adalah dihubungkan dengan cos. D sama dengan R cos alfa. Nah, maka dengan demikian maka torsinya adalah F dikali R cos alfa. Gitu ya. Nah, torsi sama dengan F kali D. F kali R cos alfa. Cos alfa, karena alfanya 90 min theta, menurut trigonometri, cos 90 min theta itu sama dengan sin theta. Jadi torsinya adalah FR sin theta. Nah, ternyata sama. Mau dengan cara kita menguraikan gaya, ataupun dengan cara mencari komponen tegak lurus dengan menguraikan lengan, hasilnya akan sama. Gitu ya, adik-adik. Oke. Selanjutnya, torsi ini adalah besaran vektor. Berarti punya nilai, punya arah. Ya, nilainya seperti ini. Arahnya, ya, itu bisa menggunakan konsep tangan kanan. Konsep tangan kanan, ya. Atau konsep Moore. Atau baud begitu. Artinya kalau diputar ke sebelah kiri, diputar ke kiri, berarti bautnya terangkat ke atas. Jadi kalau muternya sesuai dengan tangan kanan, berarti torsinya ke atas. Jadi arah torsinya bukan berputar, arah torsinya ke atas, jempol. Berarti kalau diputar ke arah sebaliknya, ke arah kanan, si baut makin kuat, makin menancap ke papan, maka torsinya ke bawah. Ya, begitu. Nah, biasanya kita buat perjanjian, ya, apabila putarannya searah jarum jam, berarti misalnya ke kanan, maka torsinya positif atau masuk. Dan sebaliknya torsinya keluar atau negatif. Oke, ya itu adalah pengertiannya. Jadi ingat, kata kunci pada saat kita akan mencari nilai atau besar torsi, ingat adalah FD-nya harus pasangan yang saling tegak lurus. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan beberapa kasus, kita akan pecahkan supaya kalian lebih paham bagaimana menentukan lengan tegak lurus tersebut. Oke, kasus pertama. Torsi oleh gaya-gaya pada batang T. Oke, di sini ada batang T, ya. Diberikan 4 gaya. F1, F2, miring, F3 ke bawah, F4 di ujung batang yang horizontal. Nah, dari poros ke tengah-tengah batang ini R, dari tengah batang ke atas juga R, dari tengah batang ke ujung 2R. R berarti untuk F4 ini dari ujung ke ujung sepanjang 2R, ya. Oke, kita lihat torsi oleh F1. Nah, kalau kita mau cari torsi F1, ini gayanya bekerja di sini, titik kerjanya, poros di sini. Kalau kita tarik lengan dari poros ke titik kerja gaya, berarti miring. Set. Jelas ini belum tegak lurus. Nah, sekarang kita cari lengan tegak lurusnya, ya. Nah, kalau F yang mau kita proyeksikan di sini tidak ada sudut, ya. Jadi agak sulit. Lebih baik kita cari komponen dari lengan saja. Oke, kita lihat. Nah, perpanjang gayanya, lalu tarik garis dari poros menuju lengan tegak lurus. Nah, ini. Berarti ini adalah D-nya. Nah, ini adalah D-nya. Nah, sekarang D ini tidak usah pakai sin, tidak usah pakai cos. Lihat. D ini panjangnya sama dengan mana? D1 ini panjangnya sama dengan R. Berarti torsi F1 ya adalah F1 dikali R. Gitu, ya. Oke, ingat. Perhatikan, sekarang torsi yang kedua. F2. Ini F2 ke kanan miring ke atas dengan sudut alfa terhadap horizontal. Berarti lengan awalnya dari poros ke titik kerja gaya. Ini R lengan awalnya. Nah, R dengan F2 belum tegak lurus. Nah, di sini ada sudut di F2-nya. Lebih baik F2 yang kita uraikan. Maka F2 kita cari komponen yang tegak lurus. Berarti ini ke atas. Lihat sudutnya di sini. Komponen ke atas berarti bagian depan berarti depan adalah sin. Maka komponen tegak lurus adalah F2 sin. Maka torsi 2 adalah F2 sin dikali R. Ya, tuh. F2 sin dikali R. Oke, atau F2 kali R sin. Baik, gaya ketiga. Gaya ketiga lurus ke bawah. Lalu lengan awalnya dari poros ditarik ke tempat kerja gaya. Ini sudah tegak lurus. Berarti ini sudah menjadi D-nya. Berarti langsung tidak usah pakai sin, tidak usah pakai cos. Maka torsi 3 adalah F3 kali D3. F3 kali R. Oke, yang terakhir. F4 di sini kerjanya. Berarti lengan awalnya dari sini ke sini 2R. Jelas belum tegak lurus. Nah, seperti F2, maka F4 kita uraikan. Ya.
ke arah tegak lurus, berarti ke sini. Karena sudut di sini, maka di sini adalah menghasilkan komponen sin, F4 sin. Nah, berarti sudah ketemu sekarang. Torsi 4 adalah F4 sin dikali 2R. Nah, gitu ya. F4 sin dikali 2R atau F2R sin. Oke, baik ya. Nah, sekarang kasus kedua. Oh ya, sehingga kalau misalnya kalian mau menjumlahkan semuanya, jumlahkan saja. Sigma torsi sama dengan torsi 1, 2, 3, 4. Perhatikan positif negatifnya ya. Tadi, ketika putarannya menghasilkan putaran berlawanan dengan putaran jarum jam berarti negatif. Kalau menghasilkan putaran yang searah berarti nilainya positif. Oke, sekarang kasus pada katrol ya. Oke, sebuah katrol pada suatu sistem katrol bekerja beberapa gaya. Di sini ada dua katrol dibuat berimpit. Yang satu jari-jarinya besar yaitu R2, katrol kedua. Yang pertama jari-jarinya lebih kecil R1. Pada katrol yang kecil ya bekerja T1. Kenapa ada T1? Akibat beban M1. Ditarik gravitasi menghasilkan W1, berarti ini menegang jadi T1. Dan pada katrol yang besar ada dua gaya. Gaya ke arah kanan adalah T2 akibat berat W2 dan gaya ke kirinya F yang membentuk sudut theta terhadap horizontal. Nah, di sini ada perhatikan. Torsi pertama, ketika kita mencari torsi, harus gaya yang menempel pada katrol. Jadi W2 jangan dijadikan gaya untuk dikalikan ke lengannya. Karena W2 bekerja pada beban, bukan pada katrol. Nah, yang bekerja pada katrol adalah T2 dan T1. Gitu ya. Oke, jadi gayanya adalah T1, T2, dan F. Oke, baik kita mulai dari T1 dulu. Torsi 1. Nah, torsi 1 ya. Berarti ini gayanya, T1. Mana lengannya? Langsung dari pusat ke sini. Berarti jari-jari, R1. Berarti torsi 1 adalah T1, R1. Arahnya searah putaran jarum jam, berlawanan? Berlawanan, negatif. Gitu ya. Oke, torsi 2. Berarti T2 dikali R2, positif. Torsi 3 berarti F dikali R2, tapi arahnya negatif. F-nya belum tegak lurus. Dibuatlah tegak lurus, berarti proyeksikan ke sini. Nah, ke arah mendatar. Ini tentu F cos. Maka torsi 3 adalah F cos dikali R2. Oke, kalau ingin dijumlahkan semuanya, maka tinggal dijumlahkan sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Oke, mudah-mudahan dengan dua penjelasan ini kalian sudah mulai paham ya, sudah mulai cerah begitu. Nah, sekarang Bapak akan cerahkan lagi. Kita akan bongkar lagi 4 kasus lagi supaya lebih matang. Oke, perhatikan kasus yang ketiga. Gaya-gaya pada batang yang tergantung. Oke. Di sini ada sebuah batang ya, tergantung seperti ini. Di ujung di sini ada engselnya. Lalu di antara badan batang ini diikatkan tali. Ya. Batang tentu tali menegang akibat batangnya punya berat dan berat batang bekerja di tengah-tengah batang. Oke. Situasinya dibuat titik kerja gaya tegangan tali ini 2/3 L dari ujung batang. Berarti dari poros adalah 1/3 L ya, begitu. Oke, pertama kita akan cari torsi oleh T. Torsi oleh T berarti gayanya adalah T dikali lengan. Lengan T dari mana? Dari poros ditarik. Poros ditarik ke T, berarti dari sini. Tadi sudah disebutkan, ini adalah 1/3 L. Lalu lihat, lengan dengan T tegak lurus belum? Sudah tegak lurus. Berarti torsinya langsung saja. Ya, ini D1 1/3 L langsung saja. Berarti T kali D1. Ini tidak perlu pakai sin, tidak perlu pakai cos, ya. TL/3. Arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam berarti negatif. Oke, ya. Baik, sekarang bagaimana dengan torsi kedua? Torsi W. Ini gayanya W, ini lengannya. Berarti lengan awalnya setengah L. Tapi sayang, ini belum tegak lurus. Nah, dengan demikian maka kita cari dulu komponen tegak lurusnya. Tarik garis dari poros menuju garis gaya tegak lurus. Berarti ini adalah lengannya, lengan tegak lurusnya, D2-nya. Maka torsi oleh W, torsi 2 adalah W dikali D2. Nah, D2-nya kita cari, kita gunakan segitiga ini. Nah, segitiga yang ini kita perbesar ya, adalah ke samping kanan ini. Nah, theta yang ini tentu akan pindah ke sini. Namanya sudut berlawanan ya, atau berseberangan. Nah, theta, theta. Berarti ini adalah L/2-nya, komponen miringnya, sisi miring. Lalu yang di depan ini adalah
komponen depannya, sisi depan. Nah, dari sisi miring kita mau cari sisi depan. Demi. Itu dihubungkan dengan sin. Sin theta sama dengan D per mi. Berarti D sama dengan mi kali sin. Jadi D2 adalah L2 per sin. Maka dengan demikian, torsi 2 atau torsi oleh W adalah W dikali D2. Berarti W dikali L2 per 2 kali sin theta. Oke. Ya, selanjutnya sama ya. Kalau untuk menjumlahkan tinggal dijumlahkan saja torsinya. Perhatikan positif negatif. Yang keempat, bagaimana torsi pada gaya-gaya oleh gaya-gaya pada batang yang membentuk jembatan. Oke, ini ilustrasinya. Ini ada sebuah batang membentuk jembatan, dia menghubungkan bukit 1 dengan bukit 2 ya. Bukit 1 tingginya H1, bukit 2 tingginya H2. Nah, di sini bekerja gaya F, misalnya jembatan ini akan mau diangkat dulu begitu. Jadi diterapkan gaya di sini lurus horizontal, sementara batang jembatan punya berat W ya, dan jembatannya sendiri panjangnya L. Oke, ini adalah sumbu rotasinya. Baik, torsi oleh F kita perhatikan. Berarti gayanya F, lengannya dari poros tarik ke tempat kerja gaya, setek, belum tegak lurus. Jadi kalau F L langsung dikalikan nggak bisa, karena ini belum tegak lurus. Terus bagaimana? Kita cari komponen tegak lurusnya dengan cara tarik garis F ini perpanjang, lalu tarik garis dari poros menuju garis F tegak lurus. Nah, berarti ini adalah komponen tegak lurusnya. Jadi torsi F adalah F kali D1. Gitu. Masalahnya D1-nya itu harus menggunakan simbol-simbol yang ada. Nah, kita lihat D1 ini ya selisih dari sini ke sini berarti tinggi dari dasar ke ujung ini adalah H1. Sedangkan dari sini ke sini adalah H2. Maka D1 tentunya adalah H1 kurangi H2. Nah, dengan demikian berarti torsi pertama, torsi oleh F adalah F kali D1 artinya F kali H1 kurangi H2. Oke ya, mudah sekali. Nah, sekarang torsi oleh W. Perhatikan ini gaya W-nya. Kita tarik lengannya dari sini menuju titik kerja W, belum tegak lurus. Maka kita tarik dari poros menuju garis W ke sini. Nah, ini lengannya. Ini adalah D2. Nah, D2 ini kita cari. Ya. Di sini tidak ada komponen yang horizontal. Kalau ada komponen horizontal, misalnya X, tinggal langsung aja D2. Karena D2 ini berasal dari tengah-tengah ini, ya. Miringnya tengah-tengah, berarti kalau ini ada komponen X, berarti setengah X. Karena tidak ada, berarti harus kita cari. Nah, kita gunakan pendekatan segitiga. Segitiga ini, berarti ini D2-nya. Sisi miringnya adalah setengah L. Dan sisi yang tegak ini tentunya adalah ini, ya. Kalau panjang sisi miringnya adalah L, tegaknya D1, berarti kalau sisi miringnya setengah L, maka tegaknya setengah D. Kan begitu. Nah, ya. Berarti dengan demikian, D2 bisa kita cari menggunakan Pitagoras. L per 2 kuadrat dikurangi D1 per 2 kuadrat. Atau L per 2 kuadrat dikurangi H1 min H2 kuadrat. Ya, per 2. Nah, setengahnya dikeluarkan, maka hasilnya seperti ini. Maka dengan demikian, maka torsi oleh W adalah W dikali D2. Ya, melawan gerak negatif sama dengan min W dikali setengah akar demikian. Oke, jika ingin dijumlahkan, maka tinggal disigmakan saja. Oke, lanjut. Bagaimana kalau pada kasus roda yang akan naik tangga? Oke, ya. Ada gaya ditarik ke kanan, tepat di garis singgung rodanya. Lalu rodanya punya berat W yang mengarah ke bawah tentunya. Dan titik ini adalah sumbu rotasinya. Titik tumpu ketika roda akan naik, maka titik ini diam, maka ini disebut titik rotasi ya. Oke. Bagaimana torsi oleh F? Perhatikan ini gaya F-nya. Kalau kita tarik lengan, kalau kita akan cari lengan awal dari pusat rotasi, kita tarik ke pusat gaya, berarti ke sini. Miring. Nah, berarti ini bukan lengannya. Bukan lengan tegak lurusnya. Nah, lengan tegak lurusnya tertarik dari titik ini menuju garis gaya lurus. Set, supaya menghasilkan siku-siku. Nah, berarti ini adalah lengan tegak lurusnya. Ini D1-nya. Nah, D1 ini bagaimana nih? Kita gunakan komponen yang ada nih. Ya, kita gunakan. Nah, dari sini ke sini tentunya adalah dari ujung ke ujung roda berarti 2R.
Nah, ini 2R. Lalu dari sini ke sini, ini ada H. H. Berarti D1 adalah 2R dikurangi H. Maka torsi 1, torsi oleh F adalah F dikali kurung 2R kurangi H. Oke, jelas ya? Oke. Ini, adik-adik ya, ini adalah salah satu soal yang pernah muncul dari SBMPTN. Dan ini termasuk soal sulit. Ya. Tetapi akan dianggap sulit itu karena belum paham konsep torsinya. Terutama belum paham dalam menentukan lengan tegak lurusnya. Tapi kalau sudah paham, yang dianggap soal sulit ini akan jadi soal yang mudah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mencari torsi oleh W? Oke, kita cari lengannya nih. Kan lengan awal R ini kan tidak tegak lurus. Maka kita cari lengan tegak lurusnya. Ditarik dari poros. Ingat, saya mengulang-ulang dari tadi ya. Kalian perhatikan baik-baik. Dan ingat. Ditarik dari poros menuju garis gaya tegak lurus. Nah, maka ini adalah lengannya. Berarti torsi W adalah W kali D2. Ya. Nah, D2-nya kita cari memanfaatkan segitiga ini. Berarti ada sisi miring R. Ada sisi D2. Ada sisi tegaknya adalah. Tentunya dari sini ke sini adalah R. Dari sini ke sini adalah H. Kalau kita ambil, dikasih nama Y, berarti Y tentunya adalah R dikurangi H. Nah ya, begitu. Kita buat segitiganya. Ini adalah R, di sini adalah D2, di sini adalah R min H. Ya, oke, berarti D2 sama dengan R kuadrat, ya, akar R kuadrat dikurangi R min H kuadrat. Nah, ini. Lalu dibuka, karena ini di luar ada R, maka ini bisa kita jumlahkan. Jadi kita buka saja kuadratnya, menghasilkan seperti ini. Maka R-nya hilang. Min 2RH keluar jadi positif. Plus H kuadrat keluar jadi negatif. Nah, ini D2-nya. Berarti torsi oleh W adalah W kali D2, W kali akar 2RH kurangi H2. Ya, begitu. Baik. Mudah-mudahan dengan 5 contoh ini, kalian semakin paham. Kita tiba pada contoh yang terakhir. Bagaimana pada gerak menggelinding? Oke. Bola menggelinding bisa bidang datar, bisa pada bidang datar, bisa menggelinding pada bidang miring. Oke. Di sini bekerja banyak gaya. Ada gaya normal, ada gaya di pusat rotasi ya, gaya tarik kalau mendatar, berarti F, lalu ada gaya berat dan ada gaya gesek. Sebab menggelinding itu harus kasar ya, gitu. Lalu pada bidang miring itu bisa jadi tidak perlu ditarik, karena tidak perlu ditarik oleh tangan begitu, karena ada tarikan gravitasi. Nah, ini proyeksi di sini sudutnya berarti ini sudah W sin ya. Ini N-nya, ini FG-nya dan ada R. R dari pusat keluar. Dari pusat keluar. Oke, kita lihat. Torsi oleh N. Torsi oleh N berarti N dikali lengan. Lengannya mana? Lengannya dari pusat menuju ke ujung. Berarti panahnya ke bawah arahnya. N arahnya ke atas, R arahnya ke bawah. Berarti N sama R ini berimpit dengan sudut yang berlawanan, 180. Maka torsi N 0. Karena sinus 180 adalah 0. Artinya tidak ada torsi oleh N. Jadi N tidak mempengaruhi putaran. Gitu artinya ya. Oke, torsi oleh F sekarang. Juga bakal 0. Kenapa? F bekerja di pusat. Di pusat massa, di tengah-tengah. Di poros. Sedangkan lengannya ditarik dari poros kemana? Ke poros lagi. Jadi tidak ada lengan. 0. Oke. Torsi W bagaimana? Bakal 0 juga. Kenapa? W bekerja di poros. Lengannya ditarik dari poros ke pusat kerja gaya. Pusat kerja gaya di poros. Dari poros ke poros tidak ada lengan. Jadi W dan F itu tidak mempengaruhi putaran. Ya, gitu. Yang terakhir FG. Nah, FG mah ada torsinya. Kenapa? FG bekerja di garis singgung lingkaran. Sedangkan R ditarik dari pusat menuju titik kerja gaya. Ada lengannya di sini. Tegak lurus. Sudah tegak lurus. Maka FG kali R. Oke, bagaimana dengan bidang miring? Sama ya. Torsi N bakal 0. Tadi alasannya. Torsi W sin bakal 0. Tadi alasannya. W sin bekerja di pusat. Di poros. Ya, tidak ada lengan. Lalu torsi oleh gesekannya ada. Jadi pada gerak menggelinding, torsi yang ada hanya torsi pada gesekan. Atau torsi oleh gesekan. Ya. Nah, adik-adik sekalian, demikian penjelasan mengenai konsep torsi dan penerapannya dan bagaimana mengungkapkan
nilai lengan tegak lurusnya atau mencari pasangan tegak lurusnya. Nah, ini adalah hal yang sangat kadang-kadang kalau jarang berlatih maka ini akan jadi hal yang sulit. Nah, pada kajian ini, pada pembahasan ini Bapak sengaja tidak munculkan nilai. Kenapa? Kalau sudah benar polanya, kalau sudah benar rumusnya, maka tinggal masukkan nilai, pasti benar hasilnya. Percuma masukkan nilai tapi polanya tidak paham, ya. Nah, demikian penjelasan untuk torsi dan penerapannya. Semoga kalian paham dan jangan lupa jika kalian merasakan ada manfaatnya, maka bantu kami untuk mengembangkan channel dengan klik subscribe, like, share, dan komen. Video berikutnya bisa kalian tonton jika ingin memperdalam. Itu kita akan bahas mengenai soal-soal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.